Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Terima kasih sudah bergabung kembali siang ini. Tadi pagi saya bicara tentang anak 18 bulan. Ada sedikit saya keluarkan tentang tantrum dan ternyata banyak pertanyaan tentang tantrum gitu. Banyak juga yang anaknya tantrum, tidak tahu menghandlenya. Tantrum ini kadang-kadang cuma tantrum sedikit, kadang-kadang tantrum bisa hebat sekali sehingga mengganggu kehidupan keluarga lah. Dibawa kemana-mana tantrum, ke toko tantrum, ke restoran tantrum, di mana saja, kapan saja bisa tantrum. Nah ini tentunya sangat menggelisahkan untuk orang tua ya. Moga-moga nanti ada bahasannya tuh tentang tantrum, menghindari tantrum. Hari ini kita akan membahas tentang mengapa muncul perilaku negatif, termasuk juga tantrum. Kita mungkin belum membahas tentang bagaimana mengatasinya, karena ribet ilmunya gitu. Sehingga mungkin pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai bagaimana mengatasi tantrum. Kalau yang hari ini, pokoknya adalah mengapa bisa timbul perilaku negatif. Ya. Setuju ya? Tania sama Jennifer setuju ya? Nah, kita kembali dibantu atau mendapat support dari grup ibu-ibu behavior analis. Apa sih bilangnya ya? Behavior analyst ya. Yang ada 9 orang itu ibu-ibu pinter-pinter nih. Agent of behavior change. Agent of behavior change. Dua yang akan bicara ini, satu Ibu Jennifer di Jakarta nih. Dulu dia sekolahnya di mana tuh? Amerika, Prof. Di Amerika. Satu lagi Ibu Tania masih di Amerika ya? Michigan. Iya, aku baru pindah ke Massachusetts. Oh, pindah ke Massachusetts. Ya, jadi bentar lagi dia juga pulang nih kalau udah mungkin tahun depan ya pulang ya. Rencananya begitu. Moga-moga Dua-duanya pandemi masih juga muda, kelar. masih seger, ilmunya terang, otaknya juga masih terang. Kalau kita yang tua-tua ini kan udah agak buntu ya. Dan semangatnya juga hebat. Akan dibantu juga oleh Ibu Anita, psikolog anak kita yang sangat setia menemani. Dan itu ada yang tangannya di dagu tuh, Ibu Ruri. Alhamdulillah beliau udah bangun di Perancis nih. Saya nggak tahu di Perancis jam berapa sekarang. Biasanya ngantuk tapi hari ini seger. Moga-moga bisa membantu nanti waktu tanya jawab. Silakan saja. Tania dan Jennifer, ini karena berdua saya nggak ngerti caranya. Nanti pertanyaan mungkin akan dibacakan sebagian oleh Ibu Anita dan nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung ya. Saya nonton aja hari ini ya. Oke, silakan. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih udah bergabung pada siang hari ini. Nama saya Jennifer dan saya di sini bersama Tania. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memahami perilaku bermasalah pada anak. Dan seperti yang tadi Prof. sudah katakan, jadi nanti solusi untuk bagaimana cara menghandle-nya akan dibahas di sesi minggu depan. Ya, kita mulai ya. Jadi, hari ini kita akan ngomongin memahami perilaku bermasalah. Nah, pertama, apa itu perilaku? Jadi, perilaku itu adalah apapun yang dilakukan atau dikatakan seseorang. Nah, contohnya seperti berjalan, bernyanyi, main basket, menulis, membaca, dan sebagainya. Dan perilaku itu ada 3 jenis. Yang pertama ada adaptif, kedua maladaptif, lalu ada refleksif. Nah, perilaku adaptif adalah keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersih-bersih, perawatan diri, belanja, toilet training.
Sebaliknya ada juga perilaku maladaptif, yaitu perilaku yang tidak diinginkan, seperti memukul, melempar barang. Nah, yang ketiga ini ada perilaku refleksif, yaitu perilaku yang terjadi tanpa sadar sebagai refleks, jadi seperti berkedip atau bersin. Nah, perilaku bermasalah adalah perilaku yang menghambat hubungan sosial, komunikasi, pembelajaran, dan membahayakan. Jadi, bisa membahayakan diri sendiri, keluarga, teman, dan lain-lain. Nah, contohnya adalah seperti berteriak, memukul, atau membanting barang. Nah, sebenarnya semua perilaku, baik adaptif maupun maladaptif, adalah sebuah bentuk komunikasi. Jadi, dan baik anak maupun orang dewasa menggunakan perilaku untuk berkomunikasi dalam sehari-hari. Contohnya, anak bayi menangis ketika lapar. Lalu mungkin orang dewasa membunyikan klakson ketika marah karena disalib mungkin. Bisa juga orang dewasa menguap ketika bosan saat kerja. Nah, perilaku itu sebenarnya dipelajari seiring waktu dan melalui pengalaman. Dan munculnya atau hilangnya perilaku tersebut di masa depan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, untuk mengerti bagaimana perilaku dipelajari, kita harus mengerti konsep ABC atau ABC model. Nah, ABC model ini, A-nya itu antecedent, B-nya behavior, lalu C-nya itu consequence. A itu antecedent adalah kejadian yang terjadi sebelum perilaku, lalu ada perilaku, lalu konsekuensi yaitu kejadian yang terjadi setelah perilaku atau konsekuensinya. Nah, sebetulnya tergantung konsekuensi yang kita berikan, perilaku tuh bisa muncul lagi atau hilang di masa depan. Jadi kita harus perhatikan konsekuensinya. Sebelum kita melanjutkan webinar kita hari ini, saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa orang itu melakukan perilaku bermasalah bukan karena mereka itu sengaja. Saya sendiri yang bekerja dengan anak-anak yang banyak perilaku masalah, hanya untuk 40 jam per minggu aja kadang bisa merasakan capek, bisa merasakan stres, bisa sakit hati kalau misalnya anak-anak saya perilakunya berbahaya dan bermasalah ya. Dan itu tuh normal, apalagi bapak dan ibu yang harus 24 jam 7 hari di rumah bersama anak-anak yang mungkin perilakunya bermasalah. Saya nggak bisa bayangin pasti ibu dan bapak merasakan stres, merasakan sedih, dan merasakan sakit hati. Nah, dalam momen-momen itu di mana saya ngerasa itu penting untuk kita mengingatkan diri sendiri bahwa setiap individu selalu bersikap sebaik yang mereka tahui tergantung situasi yang mereka lagi ngelaksanakin, keadaan fisik dan keadaan emosi mereka, dan pengalaman masa lalu mereka. Jadi cara anak Anda berlaku dalam saat itu adalah cara yang terbaik yang mereka tahu untuk berkomunikasi dalam saat itu juga. Tetapi saya juga ingin ingatkan bahwa ini bukan artinya kita bisa menerima perilaku bermasalah mereka ini. Hari ini saya juga mau ingatkan tujuan terapi ABA. Nah, tujuannya adalah untuk mengajarkan anak-anak atau orang in general perilaku adaptif dan mengurangi perilaku-perilaku maladaptif dengan cara menggantikan perilaku-perilaku negatif dengan perilaku yang lebih positif. Contohnya, daripada kita hanya menyuruh anak kita untuk diam dengan mengatakan diam atau stop waktu anak berteriak-teriak karena dia kepanasan, kita bisa mengajarkan mereka untuk mengatakan baik-baik, ibu saya kepanasan. Sama dengan apabila anak memukul karena ingin beristirahat. Kita harus selalu ingat untuk mengajarkan dia perilaku pengganti yang mungkin di situasi ini dalam bentuk mereka bilang, ibu saya mau beristirahat. Yang saya mau tekankan adalah kita sebagai orang tua
guru, terapis, psikolog, sebisa mungkin harus tidak pakai prosedur hukuman yang seperti memukul, membentak, mengikat tangan, dan lain-lain. Nah, untuk belajar lebih lanjut mengenai prosedur-prosedur yang bisa mencegah perilaku bermasalah tanpa hukuman, kita bisa menonton webinar dari beberapa minggu yang lalu yang dibawa oleh Ibu Kunti. Jadi kalian bisa ke Instagramnya anakku.id atau di YouTube, kalian bisa nonton webinar yang dari beberapa minggu lalu itu. Nah, seperti yang Jennifer sudah sampaikan di awal presentasi, tujuan kita hari ini adalah untuk memahami alasan-alasan berbeda mengapa sih anak itu atau manusia ada perilaku bermasalah. Mengapa perilaku bermasalah itu terjadi? Kenapa memahami ini tuh penting? Nah, research itu menyatakan bahwa intervensi atau cara pengatasan yang menargetkan sebab dari perilaku bermasalah akan lebih efektif dibanding intervensi yang tidak menargetkan sebab dari perilaku bermasalah itu. Maka dari itu sangat penting untuk kita mengerti sebab-sebab dari mengapa perilaku terjadi. Nah, jadi sebab itu yang kita sebut dengan fungsi perilaku. Nah, fungsi perilaku itu ada 4. Yang pertama adalah attention atau perhatian, kemudian ada escape untuk menghindar, lalu ada tangible, akses ke aktivitas atau sesuatu yang nyata, kemudian yang terakhir ada automatic, yaitu otomatis. Nah, kalau untuk attention, untuk atensi, jadi anak itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan perhatian atau attention dari orang lain. Jadi, kalau misalnya anak itu melakukan perilaku tersebut dan berhasil mendapatkan perhatian, maka perilaku tersebut akan berulang lagi di masa depan. Contohnya, anak berteriak-teriak saat orang tua sedang telepon, dan orang tua langsung berkata, jangan teriak-teriak dong. Yang kedua, misalnya, kita misalnya lagi kumpul-kumpul nih sama teman, terus kita lagi ceritain sesuatu. Terus kita kadang ada tendensi untuk membesar-besarkan cerita kita, karena dengan kita membesar-besarkan, orang lain lebih menyimak, dan ceritanya akan lebih menarik. Kalau kita lihat tadi, yang ABC model tadi, maka antecedent-nya adalah ibu sedang berbicara di telepon, kemudian perilakunya anak berteriak-teriak, kemudian konsekuensinya ibu berkata, jangan berisik dong. Nah, jadi anak berteriak mengakibatkan ibu untuk memberi perhatian, dan di masa depan berteriak-teriak akan meningkat karena ia belajar bahwa berteriak menghasilkan perhatian. Jadi dia belajar bahwa, oh kalau saya mau perhatian, saya tinggal teriak aja. Nanti ibu bakal kasih perhatian. Gitu. Jadi meskipun perhatiannya dengan mungkin dimarahin, jangan berisik dong, itu kan juga tetap perhatian gitu. Nah, sekarang ini kita ada video, kita nonton videonya. While Mum was getting dinner ready, Kate was falling asleep on Dad's lap. We're ready to eat. Let's get him on the table. Come on. Yeah, let's eat din din. Okay. Oh, I know what's coming next. So do I. I knew she was tired and right into the foot cramps, and I thought, here we go. What's wrong, Kate? After my conversation with Kate, I wanted to tell Mum and Dad there was more to this foot cramp issue than they were seeing or believing. Okay, this is about bringing out the truth, okay? And her recognising that's not the way to get your attention, okay? Now you need to just try and tell me what's really bothering you, okay? I'll see if her feet's hurt now. Sweetie, are you... Nah, jadi di video yang barusan kita tonton itu, kita bisa lihat bahwa tadi ibunya sedang masak. Nah, mungkin anaknya tuh udah lama nggak interaksi sama ibunya, jadi mungkin dia lagi butuh perhatian dari ibunya. Lalu dia nangis, dia teriak-teriak, terus dia bilang kakinya kram. Karena dengan cara itu ibunya bisa kasih perhatian, terus bilang kenapa kakinya kenapa gitu. Jadi anak ini teriak-teriak menangis karena untuk mendapatkan perhatian dari ibunya atau dari orang lain.
Nah, fungsi yang kedua adalah escape atau menghindar. Jadi, anak itu melakukan sesuatu untuk menghindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi, anak itu kalau misalnya melakukan perilaku tersebut dan berhasil menghindar dari yang dia sesuatu yang tidak diinginkan, maka perilaku tersebut akan terjadi lagi atau akan terulang lagi di masa depan. Contohnya, misalnya anak disuruh mengerjakan tugas, lalu tugasnya dilempar. Nah, orang tua jadi marah, terus anaknya disuruh berdiri di pojok sebagai hukuman. Contoh kedua, misalnya kita melihat bos kita keluar dari ruangan, lalu karyawan pura-pura sibuk, jadi nggak dikasih pekerjaan tambahan. Itu untuk menghindar dari pekerjaan. Kalau kita lihat di ABC model tadi, jadinya antecedentnya adalah guru memberi tugas, lalu perilakunya anak melempar tugas tersebut, dan konsekuensinya adalah guru menyuruh anak untuk berdiri di pojok. Jadi melempar tugas mengakibatkan ia untuk dihukum untuk berdiri di pojok. Namun dengan berdiri di pojok, dia dapat menghindar dari hal yang nggak disukain, yaitu tugasnya tersebut. Jadi di masa depan, anak akan melempar tugas agar ia dihukum dan tidak perlu mengerjakan tugas. Jadi di masa depan, kalau misalnya dia nggak mau ngerjain tugas, dia lempar tugasnya aja. Soalnya dia belajar bahwa dengan melempar tugas, dia akan dihukum, dan kalau dihukum, nggak usah ngerjain tugas. Gitu. Nah, kita lihat video ini. Ready? Ready to make some pictures? Ready? Look. We have two. Which one says... No. Wait a second. I have a question. Do you want to play with the stickers and the food? Yes? Over there, the pizza? No? What do you want to do? You want to play with your baby? Look, you show me our schedule. What did you pick? What did you pick? Uh-oh, it fell off. We're all done with ABC. What are we going to do? ABC is all done? Hi. You tell me, did we do What's the Weather? No, we didn't. What did we do? Oh, what? Oh, you see a spoon Jadi over di video there? yang kita baru tonton, ya tadi di awal video gurunya kasih dia 2 kartu, mungkin dia disuruh melakukan sesuatu, suruh baca atau apa, tapi anaknya tuh menghindar, makanya dia berdiri, terus dia main-main sama pagernya, terus dia mundur-mundur, terus dia ngelihat ke arah lain, terus dia bilang no. Nah, jadi anak ini melakukan perilaku tersebut untuk menghindar dari belajar gitu. Ready? Fungsi ketiga yang kita akan bahas hari ini adalah fungsi yang bernama tangible. Nah, perilaku yang berfungsi tangible disebabkan karena seseorang menginginkan akses ke barang, lokasi, aktivitas, atau hak istimewa. Jadi kalau anak itu melakukan perilaku bermasalah yang berfungsi tangible dan mendapatkan barang atau akses ke aktivitas / location, dia akan belajar bahwa ke depannya setiap kali dia melakukan perilaku itu, dia akan mendapatkan akses ke barang yang dia ingini. Nah, ini contoh pasti Bapak dan Ibu pernah melihat atau mungkin pernah terjadi di hidupnya. Jadi, contohnya di supermarket nih, Bapak dan Ibu lagi jalan-jalan bareng anaknya, terus anaknya minta dibeliin permen atau ciki. Nah, Ibu dan Bapak mungkin bilang, tidak hari ini nak, nggak boleh makan permen atau ciki hari ini. Nah, setelah mendengar tidak itu dari orang tuanya, anak ini mulai mengeyel, mulai menangis, dan mulai tidur-tiduran di lantai di supermarket, di lantai supermarket. Nah, di contoh yang itu, perilaku mengeyel, perilaku menangis, dan muter-muter di lantai itu berfungsi tangible, karena perilaku anaknya itu untuk mendapatkan akses ke permen atau ke ciki. Contoh berikutnya yang saya akan bahas mungkin Anda lebih sering mengalami karena kita pandemi dan kita lebih sering di rumah. Mungkin Bapak dan Ibu pernah duduk di sofa, lagi nonton TV bareng, lagi nonton kartun. Nah, sekarang tiba-tiba
nggak tiba-tiba lah. Tapi sudah jam 6 atau sudah jam 7, waktunya nonton berita, ibu mengganti channel jadi channel berita. Nah, setelah ibu ganti channel itu, anak mungkin tiba-tiba mulai tantrum. Nah, dalam situasi itu, tantrum itu berfungsi tangible. Kenapa? Karena tantrumnya itu mengindikasikan ke ibu dan bapak bahwa anaknya tuh pengen akses ke kartunnya. Jadi anaknya tuh bertantrum karena dia pengen nonton kartun gitu loh. Jadi seperti yang tadi saya bilang, perilaku tantrum di contoh barusan berfungsi tangible. Kalau kita lihat contoh yang baru dibahas memakai model ABC, kita bisa melihat bahwa antecedent dari tantrum adalah ibu mengganti channel TV jadi berita. Dan konsekuensi yang mengikuti perilaku masalah adalah ibu mengganti channel balik menjadi kartun. Nah, dalam situasi ini, karena emang maunya anak itu adalah ibu mengganti channel, dia akan belajar, oh lain kali kalau misalnya saya bertantrum, ibu akan mengganti channel TV jadi kartun yang saya pengen tonton. Dan pasti ke depannya anak itu akan lebih sering bertantrum. Nah, berikut saya akan menunjukkan Jadi kalau Anda perhatikan di videonya, ibu yang berbaju putih di sebelah kiri itu sedang melihat mainan yang di tangan ibu yang berbaju biru yang di sebelah kanan. Nah, sepertinya sih dia ingin bermain dengan mainan yang ibu yang berbaju biru itu mempunyai. Lalu ibu yang di sebelah kiri memulai melempar-lempar barang, melempar-lempar furniture yang di sekitar dia. Tetapi setelah ibu yang berbaju biru mengasih mainan itu ke ibu yang di sebelah kiri, kita lihat perilaku bermasalahnya stop. Nah, tapi walaupun perilaku bermasalahnya berhenti dalam saat itu, ibu berbaju putih telah belajar bahwa lain kali saya kalau misalnya lempar-lempar barang, artinya saya akan dapat akses ke mainan yang saya inginkan. Maka dari itu, seperti yang Jennifer tadi sudah bilang di awal presentasi, cara Anda merespon ke perilaku anak akan mendiktasi apabila perilaku itu akan bertambah atau berkurang di masa depan. Berikutnya kita ada satu contoh lagi yang mungkin lebih jelas. Can I see this? Iya, jadi contoh dari video yang kalian tadi baru nonton tuh sangat jelas banget perilaku bayi itu nangis-nangis dan giling-giling di lantai itu karena dia pengen mengakseskan HP dari ibu dia. Jadi seperti yang tadi kalian lihat, bayi itu pas dia memegang HP ibunya, dia stop nangis. Tapi pas HP-nya diambil sama ibunya, dia mulai nangis. Itu jelas sekali perilaku yang berfungsi tangible. Fungsi perilaku terakhir yang kita akan bahas hari ini adalah perilaku yang berfungsi otomatis.
perilaku yang berfungsi otomatis adalah perilaku yang memberi kesenangan otomatik. Jadi kasarnya kita bisa bilang kalau misalnya saya melakukan perilaku ini, ya rasanya enak aja gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan seperti mungkin mengklik pena, memainkan rambut, menggigit kuku, itu bisa aja berfungsi otomatis apabila kita melakukannya karena rasanya enak aja. Atau satu contoh juga mungkin di bayi ya, kalau bayi mereka suka menyedot jempol, mereka mungkin merasakan sensasi sensori di mulut dan sensasi sensori di jempol yang membuat mereka enak. Dan karena sensasi enak itu, mereka kedepannya akan melakukan perilaku itu. Poin paling penting dari perilaku yang berfungsi otomatis adalah reinforcement dari perilaku itu tidak tergantung dengan orang lain dan bisa terjadi kapan saja. Jadi maupun di hadapan orang, tidak di hadapan orang, perilaku itu akan bisa terjadi. Jadi intinya tidak perlu interaksi dari bapak atau ibu untuk anaknya mendapatkan reinforcement dari perilaku yang berfungsi otomatis. Contoh satu lagi yang saya akan bahas hari ini adalah saat anak bersiul. Apabila anak ini suka dengan suara siulan dan sensasi sensori di mulut dan sensasi sensori di tenggorokan, ya dia akan lebih sering bersiul. Ayo kita lihat contohnya dengan lebih detail di slide berikutnya. Ya, jadi kita lihat contoh yang tadi kita baru bahas dengan memakai model ABC. Seperti yang sudah dibahas tadi, perilaku yang berfungsi otomatis itu tidak tergantung oleh interaksi dari orang lain. Jadi antecedent di contoh ini adalah anaknya lagi sendirian dan tidak lagi berinteraksi atau beraktivitas dengan lingkungan. Lalu anaknya tiba-tiba mulai bersiul, dan ini mengakibatkan sensasi sensori di tenggorokannya dan suara siulan. Apabila anak ini suka suara siulan dan sensasi sensori di mulut dia akan lebih sering bersiul ke depannya. Tapi apabila dia nggak suka suara siulan dia, dan dia tidak suka merasa sensori di tenggorokan atau di mulut dia, ke depannya dia pun tidak akan bersiul lagi. Ayo kita menonton satu video yang mencontohkan perilaku berfungsi otomatis. I'm about to shoot the cannonball! Loaded! Boy, was it loaded! It landed in the 7th row! The cannonball blew up the concert hall! Everyone could see! Guy made history! Iya, jadi sebenarnya kita tidak tahu persis apabila anak yang di video tadi mondar-mandir dan memegang tembok dan sofa karena dia mendapatkan reinforcement otomatis, atau karena dia ingin mendapatkan atensi dari orang yang memegang kamera. Tetapi kalau kita menyimpulkan bahwa anak ini masih mondar-mandir waktu dia sendirian di ruangan tanpa interaksi dari lingkungannya dan tidak ada sejarah mendapatkan attention atau mendapatkan kesempatan untuk kabur atau akses ke barang setelah dia mondar-mandir, ada kesempatan besar bahwa perilaku dia berfungsi otomatis. Nah, sangat jarang kita bisa mengidentifikasikan fungsi dari perilaku hanya dari melihat perilaku sekali, dua kali. Mengidentifikasikan fungsi dari perilaku yang benar memerlukan observasi dan asesmen yang harus dilakukan oleh profesional. Ya, jadi untuk menutup presentasi kita hari ini, kita hari ini telah belajar beberapa poin-poin yang penting. Yang pertama, kita telah belajar bahwa
Semua perilaku adalah satu bentuk komunikasi. Jadi setiap kali anak Anda berperilaku, ingat bahwa dia sedang mencoba untuk memberitahu Anda sesuatu. Mungkin dia lapar, mungkin dia haus, mungkin dia pengen istirahat, mungkin dia bosan. Pasti dia pengen mengasih tahu Anda sesuatu. Yang kedua adalah kita harus ingat bahwa anak melakukan perilaku bermasalah bukan karena sengaja. Perilaku mereka saat itu adalah cara terbaik yang mereka tahu untuk berkomunikasi dengan Anda. Jadi jarang yang ada namanya anak mau sengaja ingin bikin hidup Anda lebih susah, atau sengaja ingin Anda merasa stres, atau ingin Anda merasa marah. Kita juga sudah bahas bahwa untuk menangani masalah perilaku dengan efektif, kita perlu memakai intervensi yang menargetkan fungsi dari perilaku bermasalah. Untuk mengetahui fungsi dari perilaku bermasalah dengan tepat, perlu dilaksanakan yang namanya Functional Behavior Assessment, atau juga bisa diketahui sebagai asesmen perilaku. Nah, asesmen ini hanya bisa dilakukan oleh behavior analyst. Setelah asesmen ini telah dilaksanakan, barulah kita bisa menentukan intervensi terbaik untuk anak Anda. Minggu depan, saya bareng dengan Ibu Kristi akan membahas tentang strategi-strategi yang bisa dipakai untuk mengurangi perilaku bermasalah. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu yang ingin belajar lebih lanjut tentang strategi-strategi untuk menangani perilaku masalah, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir ke Behavior Talk selanjutnya. Jika Bapak Ibu membutuhkan asesmen lebih lanjut atau butuh konsultasi, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak profesional ABC yang tertera di sini. Dan ada juga sumber lainnya, yaitu Instagram page navigateautism.id. Jadi itu adalah sebuah Instagram page yang memberikan sumber untuk orang tua anak berkebutuhan khusus. Nah, dari situ Bapak Ibu juga bisa belajar tentang banyak hal. Dan minggu depan, hari Selasa, Navigate Autism akan mengadakan Instagram Live tentang pentingnya deteksi dan intervensi dini. Ini tadi kontaknya, kalau misalnya mau dicatat atau mau di screen capture, silahkan. Oke, terima kasih Tania sama Jennifer untuk sharing ilmunya.